masyarakat kita banyak ya Pak ya. Betul. Nah dan juga apabila dengan hakim kan lebih efisien, lebih simpel gitu kan. Dan juga tentunya tidak sembarang hakim nih, orang yang dijadikan hakim itu tidak sembarang orang. Nah pastinya dia orang yang berpendidikan, itu sudah pasti. Nah yang kita perlu nilai itu apakah dia adil, apakah dia jujur atau tidak. Negara Indonesia itu sebenarnya tidak kekurangan orang pintar Pak. Semua pintar ya. Iya, sebenarnya tidak ada yang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sahabat, berjumpa kembali sahabat dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Mohon maaf sahabat, biasa saya mau minta ditonton dengan sahabat dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi, karena saya akan mengajak ngobrol orang tak dikenal sebelumnya, yaitu pelanggan Grab. Mudah-mudahan dalam obrolannya ada hiburannya, ada hikmahnya, apalagi ada ilmunya sahabat ya. Mudah-mudahan. Pokoknya mah kita langsung tidak lama-lama, langsung saja mau kenalan dengan AA siapa? Raffi. AA Raffi. Aduh, mohon maaf diganggu nih sama pribadi saya. Mau diajak ngobrol. Mudah-mudahan tidak berkeberatan ya. Oh, iya. Oke, siapa? Dari mana Saya asli orang Bandung ya Pak ya. Orang Bandung. Tapi ya? kalau misalkan dari keturunan sebenarnya agak unik kalau ditanya keturunan, karena gitu? ya karena ibu saya lahirnya di Bogor. Ayah saya orang Makassar tapi lahirnya di Jakarta. Oh, subhanallah. Jadi di mana-mana gitu. Di mana-mana ya. Iya. Jadi campur aduk juga ya. Iya, dan akhirnya saya di Bandung. Akhirnya di Bandung, menetap di Bandung ya. Di Bandung. Tapi orang tua mah di Jakarta sekarang. Orang tua di Jakarta kebetulan. Subhanallah. Berarti di sini di Bandung dengan siapa? Dengan nenek kebetulan ya. Saya ada rumah di sini sama nenek kebetulan gitu. Ngobrol-ngobrol di Bandungnya sekarang tuh lagi ngejar kerjaan, ngejar masih sekolah atau emang gimana? Oh kalau sekarang alhamdulillah saya sudah diterima sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Pajajaran di Fakultas Hukum di angkatan 2021 tahun lalu. Subhanallah, keren abis. Secara tidak langsung saya ngobrol dengan orang yang berpotensi tinggi sahabat, apalagi dengan ada perkuliahannya tuh di Unpad, apalagi udah ngambil garis yang lebih tinggi yaitu hukum sahabat ya. Mudah-mudahan. Ngomong-ngomong itu terbesit dalam untuk mengambil jurusan hukum, kenapa? Sebenarnya sih kalau saya mau ngambil hukum itu dari pribadi ya, karena saya kan kalau mau pada saat penentuan pemilihan jurusan itu saya masih bingung awalnya. Saya tuh bakatnya apa ya gitu kan, karakter saya itu di mana gitu. Apa sih yang saya minati di situ? Betul. Akhirnya saya ikutan psikotes, tes gitu kan, tes akademik. Akhirnya ketemu tuh, oh ternyata minat bakat saya tuh di bagian membaca-baca gitu kan, diskusi ataupun pemikiran logika. Nah di situ baru tuh saya tuh mikir, saya tuh ingin mengambil suatu profesi yang berkepanjangan dan cocok dengan kepribadian saya. Dan saya tuh ingin mencari hal-hal yang unik gitu kan. Tiba-tiba saya ketemu nih hukum gitu kan. Kenapa sih saya bilang hukum itu unik? Ya. Karena sih sebenarnya pada saat saya SMA dan sebelumnya pun pada saat saya SMP banyak orang-orang yang berdiskusi gitu kan, kayak tentang misalkan ada suatu pelanggaran gitu yang terjadi di masyarakat. Kayak kok ini nggak adil sih hukumnya gitu. Kayak banyak kan masyarakat yang berpendapat kayak kok undang-undang seperti ini gitu kan, kok pemutusannya akhirnya begini, harusnya kan dia salah segala macam, atau misalkan penindakannya itu mungkin bisa lebih baik atau bagaimana gitu kan. Nah saya tuh jadi tertarik di situ dan penasaran, emang benar ya hukum itu tidak adil gitu kan, apakah benar gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Hukum dan alhamdulillah sudah selama 2 semester ya, kurang lebih setahun lebih ya saya di Fakultas Hukum nih. Dan ya saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan juga ya, walaupun masih dasar-dasar, namun menurut saya dari dasar-dasar ini saya bisa berkembang ke arah yang lebih baik begitu Pak. Seperti contohnya hukum itu apa gitu, apa sih hukum itu, makna esensi hukum itu apa buat Indonesia gitu, kenapa harus ada hukum. Karena saya tuh dapat kalau misalkan hukum itu kan sebenarnya berperan untuk menjaga tata tertib atau ketertiban masyarakat ya, agar tetap teratur gitu kan kehidupannya, kesejahteraannya terjamin, tidak adanya penindasan, penyelewengan segala macam. Terus hukum itu ya sebagai pemutus sengketa apabila ada terjadi permasalahan
pemerintahan kan. Betul. Misalkan terjadi suatu pelanggaran lalu lintas nih misalkan, ya otomatis harus ada peraturan. Kenapa harus ada peraturan? Kalau misalkan tidak ada peraturan yang berlaku, nanti terjadi kekacauan. Misalkan tidak ada lampu merah nih, yang dasarnya saja tidak ada lampu merah, semua mobil pasti berpikiran saya ingin maju. Betul. Tidak mau berhenti. Nah kalau ada lampu merah kan diatur tuh, agar apa, terhindar dari kemacetan misalkan, dari kecelakaan. Nah seperti itu salah satu dasar-dasar adanya hukum. Kita kan bahas yang ringan-ringan ya Pak ya. Iya betul. Ringan pasti dan jelas. Makanya saya menggunakan perumpamaan yang awam gitu untuk masyarakat ya. Misalkan ya contohnya penilangan, rambu lalu lintas gitu kan. Oh gitu Pak. Itu akan mungkin ya bagi saya pribadi yang menilai yang namanya ya garisnya mah untuk menginginkan sekolah di hukum atau untuk mendalami hukum gitulah ya, yang tertera di Indonesia berarti akan ke jenjang yang lebih tinggi lah. Tapi itu kan mungkin butuh proses ya. Dari awalnya tuh itu sampai kan udah langsung masuk tuh berapa lama untuk sampai bisa bisa terbesit atau bisa masuk perguruan tinggi itu, ada apakah ada pakai materinya, apakah emang punya beasiswa atau gimana? Oh, untuk masuk Unpadnya ya. Sebenarnya sih kalau itu saya tuh lebih ke tipikal orang yang percaya kalau misalkan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Nah, makanya pada saat sebenarnya saya bukan dari golongan yang borjuis ya, yang wah enggak. Karena saya tuh mikirnya gini, kenapa sih saya pertama-tama ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, gitu kan? Kenapa saya pengen masuk ke PTN gitu kan, atau Unpad gitu, atau UI gitu kan? Kenapa saya mau masuk ke sana? Karena saya mikirnya pertama, walaupun seluruh universitas itu tidak menjamin masa depan kita, tapi itu juga bisa menjadi suatu awalan atau fondasi yang baik. Karena ya sebaik-baiknya kita, lingkungan pun akan mempengaruhi kita. Gitu Pak. Nah, saya ingin masuk ke Unpad karena Unpad itu merupakan salah satu universitas yang terbaik di Indonesia. Dan kebetulan juga berada di daerah yang berdekatan dengan Bandung, kota Bandung. Itu dan juga saya ingin meringankan beban orang tua saya, karena kan sebenarnya saya punya cita-cita ingin mengumrohkan orang tua saya, tapi kan saya masih berada di usia yang belum berpenghasilan ya. Maka dari itu saya bisa ya sedikit demi sedikit membahagiakan mereka dengan apa? Dengan mendapatkan nilai yang bagus, memasuki dunia pendidikan yang bagus, berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Gitu. Makanya saya punya cita-cita. Saya sudah sebenarnya sih saya tuh orang yang sistematis, makanya saya tuh kayak membuat list itu Pak, kayak hal-hal yang ingin saya capai. Nah, alhamdulillah salah satu list yang saya tulis itu tercapai, itu masuk ke dalam salah satu perguruan tinggi di Unpad. Nah dari situ saya tuh percaya kalau misalkan kita itu kalau misalnya ingin sukses, kita harus punya target, harus punya tujuan, dan kita juga harus punya usaha. Kalau misalnya kita ingin sampai ke tujuan, itu akhirnya saya berusaha. Saya kayak tanya-tanya, berdiskusi dengan orang-orang cara masuk ke PTN itu seperti apa gitu kan. Apa saja yang harus dipersiapkan. Oh ternyata panjang Pak perjalanannya, tidak semudah itu. Dan berdasarkan tanya Bapak tadi ya, apakah ada materi segala macam? Tidak. Saya sebenarnya ya bisa dibilang agak tidak ada planning backup untuk universitas. Kayak misalkan saya tuh benar-benar kayak tidak menyiapkan universitas perguruan swasta gitu kan. Saya benar-benar fokus di perguruan tinggi negeri. Kayak saya tuh benar-benar kayak percaya kalau misalkan saya gagal, oh berarti memang saya kurang berusaha gitu. Karena saya sudah research juga kalau misalkan kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan ada 2 ya. Betul. Tiap orang itu diberikan 2 kesempatan. Kalau misalnya di tahun ini gagal, kita bisa ke tahun depan atau gap year. Makanya saya itu tidak ingin menyerah dulu. Makanya saya tidak menyiapkan backingnya swasta gitu. Akhirnya alhamdulillah saya melakukan seleksi ujian nasional gitu ya, bersama dengan kompetitor dari luar Jawa yang notabene-nya banyak. Alhamdulillah saya menjadi satu dari sekian banyak orang yang diterima di Kota Suku. Keren sahabat, pokoknya mah yang berdedikasi tinggi ternyata ada hasilnya untuk kuliah
kuliah di bidang hukum sahabat, apalagi kuliahnya di Unpad, perguruan ternama di Bandung. Pokoknya mah keren. Ngobrol-ngobrol besit-besit lah untuk perhukuman yang ada di Indonesia, pengen dijabarkan seperti apa. Mudah-mudahan ada pencernaan di AA untuk pribadi saya untuk membagi ilmunya. Gimana kira-kira hukum ya? Nah sebenarnya nih ini ada satu topik yang menarik, tapi sebenarnya dasar tapi menarik sebenarnya. Kayak yang ringan dulu aja deh. Hukum tuh apa sih? Siap. Sebenarnya kan definisi hukum itu, kalau kalian misalkan ya para penonton, kalau misalkan searching atau cari tahu hukum itu apa, sebenarnya definisinya banyak. Berdasarkan para ahli, para guru-guru besar, profesor, doktor gitu kan, atau bahkan dari undang-undang kita pun sebenarnya banyak definisinya hukum itu apa gitu. Tapi bisa kita simpulkan bahwasannya hukum itu adalah suatu sarana prasarana untuk mencapai kesejahteraan manusia sebenarnya. Kenapa dibilang manusia? Karena manusia itu bisa membedakan dirinya dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan dengan cara apa? Kita ini memiliki satu hal yang tidak mereka miliki, yaitu apa? Akal sehat. Nah, akal sehat, pemikiran kemanusiaan itu hanya kita yang punya gitu kan, hati nurani gitu kan. Nah, hukum itu adalah suatu sarana yang bisa mencapai kesejahteraan. Kenapa? Karena dengan adanya hukum, ketertiban masyarakat, keadilan, kayak penegakan terhadap pelanggaran itu bisa ditegakkan melalui hukum yang berlaku. Makanya dapat kita bedakan satu tempat yang tertib, yang tertib mengikuti prosedur pemerintahan, di mana mereka memberikan suatu instruksi terkait tata tertib yang berlaku di situ, seperti tidak boleh melakukan ini, adanya larangan gitu kan, apa saja sih yang dibolehkan, dibandingkan dengan yang mohon maaf satu tempat yang tidak ada seorang pemimpin, tidak ada peraturan yang berlaku. Itu akan kontras, akan jelas perbedaannya, di mana orang-orang yang mematuhi peraturan yang berada, hidupnya akan lebih sejahtera. Kenapa? Karena hidupnya teratur, tidak berantakan hidupnya gitu kan. Kalau misalkan ada pelanggaran, apabila dinilai ringan, maka penindaklanjutannya pun harus ringan, harus sebanding, karena kan hukum itu sebenarnya tetap sarana untuk mencari keadilan. Adil dan keadilan itu sebenarnya beda. Nah, orang-orang pasti ingin yang namanya keadilan, betul, dan diperlakukan secara adil. Nah, gitu. Pengetahuan sahabat, ini pengetahuan dengan obrolan yang sangat-sangat bermakna nih bagi saya. Mudah-mudahan berilmu pokoknya mah dalam hukum, khususnya hukum di Indonesia sahabat. Terus dan saya kan sering denger ya, hukum itu adil, kok hukumnya dinilai kurang tepat nih pelaksanaan nih gitu kan. Ya berdasarkan pembelajaran saya selama perkuliahan di Unpad ya, kurang lebih 1 tahun, saya mendapatkan beberapa jawaban terkait pertanyaan itu. Nah, adil nih, sebenarnya adil itu kan relatif ya, tergantung orangnya yang mandang itu. Dia mandang itu adil nggak sih? Misalkan orang yang terpleset dan orang yang didorong gitu, misalkan ya. Tapi tetap aja ada 2 orang di situ. Orang yang tidak sengaja tiba-tiba terpleset sendirinya menyalahkan orang yang mendorongnya, misalkan gitu ya. Satu contohnya, atau mungkin yang lebih jelasnya soal adil itu perlakuan terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan seorang perempuan misalkan. Nah, seorang perempuan pada dahulu kala kan ingin disetarakan kan. Kayak misalkan mereka ingin mendapatkan pendidikan. Seperti zaman dahulu kan, perempuan itu susah sekali gitu kan dapat pendidikan. Nah, akhirnya dibanding hukum dilihat, mereka itu sama-sama manusia gitu kan, harus diperlakukan secara sama, dalam artian harus mendapatkan rasa kasih sayang, pendidikan yang sama setara dengan seorang laki-laki. Karena pada dasarnya kan mereka manusia, salah satu warga negara juga kan. Nah, akhirnya ada suatu kebijakan yang membuat mereka juga harus mendapatkan treatment atau suatu perlakuan yang sama dengan seorang laki-laki. Nah, terus kenapa sih nggak adil? Nah, kita kan negara yang demokratis ya, negara yang berdaulat dengan undang-undang dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, di situ tuh dijelaskan tuh kayak Pancasila itu apa gitu kan, kayak peraturan-peraturan yang terdapat di situ apa. Nah, kalau dibilang tidak adil menurut siapa? Apakah menurut undang-undang atau menurut
pandangan subjektif masyarakat. Nah, karena dalam pengadilan sendiri ada yang namanya hasil keputusan dari masyarakat, ada hasil keputusan dari hakim atau jurisprudensi. Nah, rata hal-hal yang dinilai kayak, mohon maaf nih, misalkan kurang sreg dengan masyarakat itu, ya rata-rata hasil dari jurisprudensi atau putusan hakim. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena hakim yang jadi pemutusnya. Kalau misalkan melalui berdasarkan masyarakat, otomatis ada voting di situ kan, suara terbanyak gitu, ini sebenarnya sebaiknya diapakan gitu. Namun kalau misalkan kita terus-terusan bergantung pada pemikiran masyarakat, akan kurang efisien, atau misalkan akan lama gitu jangka waktu pemutusannya. Karena mengingatkan masyarakat kita banyak ya Pak ya. Betul. Nah, dan juga apabila dengan hakim kan lebih efisien, lebih simpel gitu kan. Dan juga tentunya tidak sembarang hakim nih. Orang yang dijadikan hakim itu tidak sembarang orang. Nah, pastinya dia orang yang berpendidikan, itu sudah pasti. Nah, yang kita perlu nilai itu apakah dia adil, apakah dia jujur atau tidak. Negara Indonesia itu sebenarnya tidak kekurangan orang pintar, Pak. Semua pintar ya. Iya, sebenarnya tidak ada yang bodoh sebenarnya. Iya. Sebenarnya manusia itu pintar semua. Tapi yang membedakannya itu adalah niat dan rasa keingin berkembangan, rajin atau tidak orangnya. Tidak ada yang pintar atau bodoh, yang membedakan hanya rajin dan malas. Gitu. Nah, kenapa dibilang saya seperti itu? Karena kalau misalkan, mohon maaf nih, orang yang tidak tahu apa-apa gitu kan, apabila dia ingin belajar, otomatis dia akan tahu gitu kan. Apabila dia ingin berkembang, maka dia berusaha gitu kan, dia pasti akan berkembang. Tidak ada yang pada dasarnya orang bodoh sudah berusaha tetap bodoh, tidak ada. Pasti dia berkembang walaupun sedikit, tapi pasti ada yang namanya perkembangan. Begitu Pak. Dan hukum tuh jangkauannya tuh luas, makanya saya ingin masuk ke sana karena cangkupannya tuh luas. Apabila kita merupakan warga negara Indonesia gitu ya, atau merupakan salah satu rakyat di salah satu negara di dunia, otomatis kita akan terikat pada hukum. Karena apa gitu? Karena manusia itu salah satu objek dari hukum sebenarnya. Kenapa dibilang objek? Karena kita akan terus berkaitan dengan hukum itu. Setiap tindakan kita, perbuatan kita, keputusan kita gitu kan. Itu jadi akan tidak terlepas aja dengan hukum. Tidak terlepas, pasti akan terus berkesinambungan dengan hukum. Begitu Pak. Subhanallah. Luar biasa. Mantap dan keren sahabat, ini obrolan saya terpelengok mendengarnya sahabat. Tapi nggak apa-apa, yang penting wawasan akan bertambah, mudah-mudahan pribadi saya bertambah dan sahabat sekalian yang menonton video ini bertambah juga wawasan dengan mendengarkan obrolan yang lebih mantap, yaitu dengan siapa? Arafi yang berkuliah di bidang hukum. Ternyata luar biasa sekali sahabat. Mantap pokoknya mah. Saya mah mau minta ini aja statement terakhir aja closing, biar nggak kepanjangan, biar nggak suntuk, dan biar nggak nggak bete, biar langsung ditonton tambah di skip ya sahabat ya, biar langsung sempurna mudah-mudahan sahabat dengan YouTube-nya channel Ugais Sugi. Oke. Kira-kira apa statement terakhirnya atau closingnya? Closing dari saya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Semua manusia pasti bisa sukses, tapi mereka punya jalannya masing-masing. Makanya kita harus percaya pada diri kita sendiri, dan juga kita harus selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Ayah. Iya. Terima kasih ya. Penekanan dirinya itu aja ya. Oke. Banyak-banyak terima kasih ya dengan obrolan yang panjang lebar dengan dedikasi yang tinggi ya, khususnya bagi orang yang mendalami kehidupan ya. Jadi tidak boleh meninggalkan hukum gitu ya, secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung kita akan selalu berkaitan dengan hukum. Pokoknya mah luar biasa dan keren. Pokoknya jangan lupa, jangan ketinggalan untuk nonton video YouTube Ugais Sugi. Dan tak ketinggalan juga untuk selalu subscribe, like, mengkomen, dan share. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.